saya ingin menyampaikan perkembangan mengenai program makan bergizi sampai hari ini. Alhamdulillah sampai hari ini kita sudah bisa membentuk 10.012 satuan pelayanan pemenuhan gizi yang ada di 38 provinsi, di 509 kabupaten dan 7.022 kecamatan. Jadi dengan data yang saya bagikan ke Ibu mungkin masih ada perbedaan karena ini data terbaru. Ini dicetak tadi malam. Tadi malam kita berhasil membentuk 10.012. Jadi di akhir September itu kita mentargetkan 10.000. Alhamdulillah terbentuk 10.012. Jadi kita melebihi target 12. Dan insya Allah penyerapannya juga akan semakin besar karena satu SPPG berdiri maka penyerapannya akan bertambah antara 900 sampai 1 miliar. Jadi 5 hari ke depan penyerapan badan gizi akan bertambah 5 triliun. Kemudian kami ingin sampaikan bahwa untuk pemantauan badan gizi, next slide, itu kita bagi 3 wilayah, ada wilayah 1 di Sumatera, wilayah 2 di Jawa dan sisanya Indonesia Timur. Dan kami perlu sampaikan bahwa pembentukan satuan pelayanan pemenuhan gizi ada 2 periode yang terlihat jelas, yaitu periode dari Januari sampai Juli kita berhasil membentuk 2.391 SPPG. Sementara dari 1 Agustus sampai 30 September kita berhasil membentuk 7.621 SPPG dan terlihat sebaran kasus terjadinya gangguan pencernaan atau kasus di SPPG terlihat dari 6 Januari sampai 31 Juli itu tercatat ada kurang lebih 24 kasus kejadian, sementara dari 1 Agustus sampai malam tadi itu ada 51 kasus kejadian. Jadi yang terakhir kejadian kemarin ada di Pasar Bo dan juga di Kadungora. Dan Kadungora ini hal yang tidak terduga karena sebetulnya SPPG memberikan makanan 2 kali ya. Yang pertama masak segar, kemudian karena mau ada renovasi, dia membagikan makanan untuk hari ini, dan salah satu makanan yang dibagikan adalah susu. Susunya langsung diminum dan itu yang susu kemudian menimbulkan gangguan pencernaan. Berikutnya, kalau dilihat dari kalau lihat dari sebaran kasus, maka kita lihat bahwa di wilayah 1 itu tercatat ada yang mengalami gangguan pencernaan sejumlah 1.307. Wilayah 2 ini sudah bertambah ya, tidak lagi 147 ditambah dengan yang di Garut mungkin 60 orang. Kemudian wilayah 3 ada 1.003 orang. Dan kita catat tanggal per tanggal dari kasus kejadian ini. Next slide. Ini di wilayah 1 ini tercatat mulai ada kejadian pada tanggal 18 Februari, yaitu di Tanjung Kumpang, Sumsel, itu sebanyak 8 orang yang mengalami kejadian. Dan terakhir kita lihat kejadian pada tanggal 25 September ada 2, ada di Karimun Lakam Timur 14 orang, kemudian di Kota Palembang Kaldoni 12 orang, itu yang tercatat di wilayah 1. Kemudian yang tercatat lebih dominan memang ada terjadi di wilayah 2 karena memang pertumbuhan SPPG di wilayah 2 ini juga sangat dominan di 2 bulan terakhir ini, dan kita sudah mulai mencatat ada kejadian itu di 14 Januari, jadi 8 hari dari pertama kali di launching itu ada 6 orang yang terdeteksi mengalami gangguan kesehatan, kemudian 16 Januari dan terakhir next slide itu kejadian 30 September yang di slide ini baru tercatat di SPPG Cihamplas Pasar Bo 15 orang. Ini kebetulan satu kelas ya, dan kemudian juga di Kadungora
tadi malam itu 30 orang. Kemudian di next slide, di wilayah 3, next slide, itu tercatat ada 17 kasus. Kita deteksi mulai dari tanggal 13 Januari itu di Nunukan ada 90 orang, kemudian tanggal 24 Januari di Ujung Bulu 4 orang. Jadi 4 orang, 1 orang pun kami catat yang sakit itu. Kemudian 27 Januari di Minas Satene 7 orang, dan terakhir di Mamuju ada 27 orang. Yang paling besar terkait dengan kejadian di wilayah 3 ini ada di Banggai, yang memang ini jumlahnya kurang lebih 330 orang, dan penyebabnya diakibatkan karena suppliernya diganti. Jadi menu yang disajikan adalah ikan cakalang. Supplier lamanya sudah biasa mensuplai ikan cakalang dengan kualitas baik. Kemudian karena ingin mengakomodir potensi sumber daya lokal, nelayan lokal, kemudian suppliernya diganti dengan supplier lokal, dan kelihatannya secara kualitas supplier bahan baku belum bisa menandingi supplier lama, sehingga terjadilah gangguan terkait dengan alergi pada penerima manfaat yang mencapai 338 orang. Nah, dengan kejadian-kejadian ini kita bisa lihat bahwa kasus kejadian banyak terjadi di 2 bulan terakhir, dan ini berkaitan dengan berbagai hal, dan kita bisa identifikasi bahwa kejadian itu rata-rata karena SOP yang kita tetapkan tidak dipatuhi dengan seksama, seperti contohnya pembelian bahan baku yang seharusnya H-2, kemudian ada yang membeli H-4, kemudian juga ada yang kita tetapkan processing masak sampai delivery tidak lebih dari 6 jam, dan optimalnya di 4 jam, seperti di Bandung itu ada yang masak dari jam 9, dan kemudian di deliverynya ada yang sampai jam 12, ada yang 12 jam lebih. Jadi dari hal-hal seperti itu kemudian kita memberikan tindakan bagi SPPG yang tidak mematuhi SOP dan juga menimbulkan kegaduhan. Kita tutup sementara sampai semua proses perbaikan dilakukan, dan kemudian mereka juga harus mulai memitigasi terkait juga dengan trauma yang akan timbul pada penerima manfaat, dan oleh sebab itu penutupan bersifat sementara tersebut waktunya tidak terbatas, tergantung dari kecepatan SPPG dapat mampu melakukan penyesuaian diri dan juga menunggu hasil investigasi. Dari kejadian di berbagai tempat nampak juga bahwa belum semua air di SPPG memiliki sanitasi yang baik, sehingga memang kemudian Pak Presiden memerintahkan agar di seluruh SPPG dibutuhkan alat sterilisasi alat makan, seperti yang di Bandung. Setelah kita cek SPPG-nya bagus sekali. Ketika kita cek apakah mencucinya menggunakan air panas, ternyata belum disiapkan, dan beberapa SPPG sudah memiliki alat sterilisasi dengan pemanas gas yang bisa memanaskan 120 derajat dalam 1 menit sudah bisa sterilisasi terkait dengan alat makan. Kemudian kita juga menyarankan untuk lebih meningkatkan sanitasi, terutama untuk memasak kita sudah instruksikan agar mereka menggunakan air galon, dan untuk mencuci airnya perlu diberikan saringan. Dan kami sebenarnya sudah membuat peraturan keputusan kepala badan terkait dengan sertifikasi, persiapan sertifikasi yang 2 yang akan kita lakukan, yaitu sertifikasi laik higiene dan sanitasi, yang nanti mungkin Pak Menteri Kesehatan akan lebih rinci menjelaskan itu. Selain itu kami juga tidak hanya berkait dengan sanitasi, kami juga ingin menerapkan sertifikasi keamanan pangan yang berupa HACCP,
ya. Dan ini dalam proses persiapan untuk menentukan lembaga independen yang tersertifikasikan yang mampu melakukan sertifikasi keamanan pangan. Jadi di SPPG nanti akan berlaku 2 sertifikasi, yaitu sertifikasi higienis SLHS dari Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan, dan kemudian sertifikasi HACCP dari Lembaga Independen untuk Keamanan Pangan. Dan kemudian setelah kita melakukan rapat koordinasi lintas lembaga, kemudian disepakati bahwa Puskesmas dan UKS akan lebih banyak dilibatkan di dalam hal mitigasi kesehatan dan menangani darurat. Dan kemudian sekarang ini sedang diselesaikan terkait Perpres Tata Kelola Makan Bergizi yang mudah-mudahan minggu ini sudah ditandatangani oleh Bapak Presiden, karena ini dukungan terhadap program makan bergizi sudah sangat urgen dilakukan, tidak hanya masalah keamanan, sanitasi, higiene, penanganan korban, tapi juga kebutuhan rantai pasok yang semakin besar. Nah, kemudian dari kejadian-kejadian ini kita juga melihat bahwa di beberapa SPG yang baik itu rata-rata memiliki juru masak yang terlatih. Oleh sebab itu kami sekarang sudah meminta dan menginstruksikan kepada seluruh SPG agar didampingi oleh ahli masak yang terlatih. Kemudian untuk beberapa SPG yang masih kemampuannya terbatas, kita akan menerapkan pembatasan penerima manfaat maksimal 2.500. Kemudian ada permintaan dari komite sekolah agar dilibatkan dalam pengawasan MBG, dan tentu saja kita akan melakukan pelatihan berulang untuk para penjamah makanan yang kita lakukan setiap 2 bulan. Nah, kemudian terkait dengan kejadian di Banggai di mana pemasok ini sangat penting, dan oleh sebab itu maka seleksi terhadap supplier ini juga perlu dilakukan, dan Pak Presiden sudah memerintahkan agar di setiap SPG memiliki alat rapid test yang bisa digunakan untuk menguji makanan yang sudah dimasak sebelum diedarkan, dan ini sudah diterapkan di SPPG yang dibangun oleh Polri.